Kayu. Kaya lah. Oke, yang tiga masukannya ini Paikotu sakit, Kaira sakit, Masa sakit, Evan sakit. Oh, Evan izin. Yuk, mau bagi yang sakit, teman-teman kalian kita doakan semoga lekas sehat. Kita bergabung lagi dengan kita di kelas. Amin ya Allah. Boleh mau menanyakan dulu. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan jus kedua? Sebelumnya, boleh mau tanya dulu. Jus pertama kita kemarin apa? Ini Kenali potensi. Ada yang bisa jawab apa itu kenali potensi? Siapa nama datang sore? Ya, apa itu poin apa dari kenali potensi yang kamu pahami? Keunggulan di dalam diri sendiri. Adanya potensi diri, keunggulan yang ada di dalam diri sendiri. Ada yang mau menambahkan satu siswa? saya Apa? ini Bu, apa sih keunggulan yang dia ada di dalam diri yang terpendam Bu? Yang terpendam, Terus yang terpendam di apa sih dikembangkan dikembangkan biar pro biar terasa Bu, terasa biar terlihat atau biar terlihat berguna berguna bagi orang lain. Oke, itu boleh Oke, sebelumnya kita tepuk tema kita hari ini adalah jurus kedua, yaitu jurus kelola emosi. Nanti kita lakukan ice breaking kita dengan tepuk ekspresi. Ada yang bisa? Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku sedih. Aku kaget. Aku bahagia. Tepuk ekspresi. Ayo ya di sini bahagia kecuali Piput. Putri. Sakit Putri. Oh, pusing. Aktivitas selanjutnya sebelumnya jurus kedua adalah kelola emosi. Tujuan mengelola emosi satu agar kalian mengenal macam-macam emosi dalam diri individu, kemudian bagaimana cara mengolah emosi ini dengan sehat dan tepat. Yuk kita lakukan aktivitas selanjutnya. Tujuan kelola emosi biar kalian mengetahui macam-macam emosi dan bagaimana cara mengolahnya dengan tepat. Yuk kita lakukan aktivitas ekspresi. Aktivitas ekspresi. Siapa yang mau menjadi pelajar di sini? Siapa yang mau menjadi pelajar? Aja dikit aja pasti yang mau jadi pelajar. Coba ekspresi. Di sini, di kotak ini sudah ada bermacam-macam emosi. Permainannya adalah teman kalian reaksi atau mengambil salah satu ekspresi di sini, kemudian dia peragakan. Yang bisa menebaknya tunjuk tangan, tapi tidak boleh dijawab terlebih dahulu. Wahyu yang berhak, siapa yang berhak untuk menjawabnya, tapi tunjuk tangan ya Pak. Oke, pada saat ada ekspresi, di sini mengekspresikan, kemudian tebak ekspresi. Oke? Atau dibuka? Dibuka Mas. Tebak ekspresi. Tunjuk tangan yang tahu ekspresinya.
tangan. Oke. Kayak. Satu. Tebak ekspresi. Dua. Senang, bahagia. Oke, katanya bilang senang, bahagia. Katanya ekspresi apa tadi ini? Senang, Randy yang menunjuk. Dia aja Bu yang jawab gitu ya. Ayo dong. Sembilan. Tebak ekspresi. Rizky yang berhak jawab. Coba ya. Judul aja. Sedih Bu. Sedih? Salah. Ayo, Tadi makanya feeling. Oh, nah ini nggak apa-apa nih. Tebak ekspresi. Ibu aja nggak tahu. Cuma tahu sih nggak tahu. Ulang. Satu. Sabar. Turun. Satu. Masih. Dua. Tiga. Ekspresinya ada dulu. Ya. Oke, makasih. Rizky suka. Oke, dan tadi kegiatan tebak ekspresi. Yang ingin gue tanyakan dari kegiatan itu, apakah kalian sudah bisa mengenal emosi? Yes. Ya, emosi ternyata bisa dikenali lewat Ekspresi. silakan. Untuk itu, di sini pada kegiatan ini diharapkan kalian mampu peka terhadap lingkungan. Seperti contohnya tadi, bagi masuk ke blok ekspresi. Aku sedih. Aku kaget. Aku bahagia. Semuanya bahagia, kita peka. Ternyata wajah dia Sedih. Buruk. nah, jadinya sedih, tidak bahagia. Jadi ekspresi wajah bisa menunjukkan mengetahui bahwa kita sedang emosi. Jadi perhatikan, kalian harus menunjukkan rasa peka, empati kalian terhadap teman-teman. Ya. Satu poinnya sudah memahami macam-macam emosi. Tadi siapa yang bisa menebak? Rizky tadi yang pertama keadaan apa? Emosi apa yang pertama? Bahagia. Siapa ya? Masuk. Dia itu kata yang jawab berarti. Lagi. Partisipasi. Oke, permainannya adalah yang menebak emosi. Yang bisa menebak emosi dia harus bisa menceritakan pada situasi apa atau pengalaman apa dia merasakan situasi atau perasaan senang. Oke, ceritakan pengalaman singkat kamu. Kamu bisa merasakan perasaan bahagia senang. Saya mikir, oh, kalau saya dapat uang jajan lebih, Sana. Cerita ya teman-teman. jadi waktu saya dapat uang jajan lebih dari ayah saya merasakan emosi yang bahagia dan senang. Kenapa kamu bisa senang? Karena saya dapat uang jajan yang lebih, jadi saya bisa jajan banyak. Oh gitu. Gimana? Kamu maju ke depan. Ceritakan pengalaman apa yang
Jadi teman-teman, aku pas hari Jumat aku marah. Gara-gara proposalnya diminta revisi terus, dan aku habis. Ya itu membuat kamu marah. Ya, tiga aja udah. Oh, jadinya Hilal itu suatu pengalaman marah ketika ditolak. Itu ditolak proposal atau ditolak cewek pernah? Hah? Saya emang nggak pernah ditolak cewek bu. Apa yang bikin kamu saya nggak pernah ditolak cewek bu? Jadi saya nggak merasa sedih atau marah. Emang apa kelebihan yang Hilal punya? Jadi aku berbeda. Dan saya ganteng bu. Oke, Hilal percaya diri. Apa itu emosi? Ada yang tahu nggak? Ekspresi muka. Ekspresi muka. Perasaan. Suasana hati, Bu. Iya, perasaan hati. Perasaan hati, perasaan yang baru gue bilang. Dalam pengertiannya bahwa ekspresi itu adalah mana dia? Iya. Kamu pun di bawah kayu. Halo, Oke, itu reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu peristiwa atau situasi yang melibatkan perasaan dan pikiran. Maksudnya psikologis adalah sedih, fisiologisnya menangis. Ketika psikologi marah dalam hati, fisiologisnya adalah mukanya merah. Ya, ada reaksi antara psikologis dan fisiologis terhadap suatu peristiwa yang melibatkan perasaan dan pikiran. Itu emosinya. Yang ditanyakan lagi, macam-macam emosi. Ada yang tahu macam-macam emosi? Belum sebutnya? Sedih, emosi sedih, emosi yang apa? Senang, marah, Jadi kita jatuh cinta, cemas, risau, kaget, overthinking, emosi apa? Emosian. Cemas, orang tulis. takut, iri, emosi iri juga masuk emosi. Banyak emosi. Emosi apa nih? Cemas, senang, khawatir. Oke, banyak macam-macam emosi. Ada yang kebahagiaan, senyum, tawa, rasa riang. Oke, dasarnya itu agak bahagia, sedih, takut, marah, jijik, terkejut, itu dasar emosi. Ini kaget, cemas. Oke, yang dasar emosi menurut Paul. Oke. Ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi itu biasanya emosi itu datangnya tiba-tiba. Apalagi? Kontan. Tapi ada juga yang sama. Ada yang permanen. Kalau permanen jangan ya nak ya. Jangan. Emosi itu jangan jadikan permanen. Nanti jadi penyakit. Mati. Sekolah. Kita lihat. Kita lihat video juga. Let's go. Bentar. Ya kan, Mas. Video sebelumnya mau ingin tahu kalau emosi apa itu kalau emosi? Tahu. Hadapi. Hadapi. Ini apa bukan? Apa kemudian Mengontrol diri dari mengontrol diri dari emosi yang muncul secara tiba-tiba. Misalkan marah. Saya orangnya bisa marah bu, kebetulan. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Di sini yang pemarah siapa? Di sini yang pemarah siapa? Saya ngajak. Enggak ya? Kamu cenderung emosi. Saya cari yang mau. Masya Allah. Saya mau yang main. Iya, Bu. Putri saat ini kebetulan lagi
Ya. Sabita. Oh ternyata raja itu setia. Enggak baik. Selalu tersenyum di mana? Oh raja paling tersenyum ya. Yang suamimu. Oke kita syuting dulu. Aja itu aku. Enggak ada itu. Anda tahu lagi Oh, sudah. Namanya Data. Kita minta bantuan. Ayo, bujurkan. Buat satu, Omar. Apa lagi juga? Masih pulang tuh, lagi program. Ya, itu apa? Mobil kan. Tanya lah. Ini video Oke, Katika, dia dengarkan dengan baik. Beneran? Suaranya. Jangan, saya beli. Tahu tuh ngoai. Jadi kalau kita mau sehat secara mental, kita perlu senantiasa berdekatan dengan emosi. Perlu berlatih untuk menangkap pesan dari emosi yang kita rasa. Emosi itu merupakan tanda atau barometer mengenai apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Maka tugas kita adalah menangkapnya. Kalau saya merasa sesuatu, sebetulnya ada kesan atau untuk saya. Nah, yang namanya sehat mental adalah kita menyadari emosi tertentu, kita bisa mengenali, kita bisa kasih nama emosi itu apa, kemudian kita mampu membaca pesan dari emosi itu, dan kita melakukan sesuatu. Oke, ada yang bisa menjelaskan dari videonya? Apa diulang? Kalau saya 1, 2, 3. Ulang ya. Parenting atau pengasuhan, hubungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau sehat secara mental, kita perlu senantiasa berdekatan dengan emosi. Perlu berlatih untuk menangkap pesan dari emosi yang kita rasa. Emosi itu merupakan tanda atau barometer mengenai apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Maka tugas kita adalah menangkapnya. Kalau saya merasa sesuatu, sebetulnya ada pesan penting atau untuk saya. Nah, yang namanya sehat mental adalah kita menyadari bahwa kita punya emosi tertentu, kita bisa mengenali, kita bisa kasih nama emosi itu apa, kemudian kita mampu membaca pesan dari emosi itu, dan kita melakukan sesuatu. Oke, ada yang bisa menanggapi? Kasih? Tadi saya mau? Yuk. Tanggapan dari Banyak sekali aspek hidup. Kerja, cara pengasuhan, mental sehat. dan lain sebagainya. Mental sehat apa mental? Mengendalikan emosi. Sehat secara mental, Oke, sehat. berdekatan dengan emosi. Ya. Stop. Ini kita mental sehat secara mental. Intinya di sini kita harus mengenali emosi. Emosi kita sedang ngomong, Rizky, saya marah sama kamu. Saya nggak suka kalau kamu ini, gitu ya. Atau saya, saya sedih kalau kamu ngatain saya gini. Jadi emosi itu harus kita ungkapkan, harus kita keluarkan, tidak boleh dipendam. Ya, kalau dipendam akan berbahaya. Bersih. Ada biasanya. Orang yang enak kan gimana? Nah, di sini kita kan juga tahu mengenal emosi kita. Kalau orang sini baik, menyampaikan dengan baik. Misalnya, Putri, saya tidak suka dengan Putri, saya marah dengan Putri, kalau Putri pengaruh. Kalau misalnya kamu menyampaikan dengan kata-kata yang baik, insya Allah dia paham. Tapi kalau kata-kata kamu sama-sama emosi, udah bilang. Oke, ayo. Emosi kita itu kayak itu kan cuma menyebabkan makanya ketika kita sudah dia nggak percaya mana apapun dan itu tidak menjadi masalah kita kan selesai. Emosi kita itu kayak nah itu kan semakin menyebabkan makanya semakin tinggi dan ketika kita harus tinggi kita akan sama dia akan percaya mana apa akan melakukan mana itu dengan emosi. Semakin sering kita menggunakan
Dan itu umpamanya tidak selalu di situasi dan kondisi yang sebenarnya tepat. Emosi itu bukan ditahan tapi bukan dilakukan. Esensi dari emosi itu untuk diekspresikan. Ketika kamu sudah merasa sedih, seharusnya kamu nangis. Tapi masalahnya, hal itu kamu tekan, hal itu kamu pendam. Kamu berhenti semua itu dengan it's okay, aku udah apa-apa ini. Itu yang bahaya. Emosi yang dipendam itu bahaya karena semakin dipendam akhirnya dia akan meledak atau loncat dan itu bahaya ya, akan membahayakan. Bisa-bisa kalau misalnya kamu nggak menyampaikan pesan kamu kepada Fauzan, dipendam, kalau dia lagi muncak bahaya terjadi loncatan, apakah emosi secara fisik, apakah emosi secara verbal, apakah ada yang akhirnya emosi dipendam, dia sedih, dia bukan, akhirnya muncul halusinasi atau delusi, semakin nggak bisa dipendam, akhirnya ada yang menyayat-nyayat dirinya sendiri. Itu emosi yang tidak diolah secara sehat dan tepat. Kita lanjutkan ya nak. Ada cara kelola emosi dan ya Pak, boleh menyebutkan ini tuh. Tayangannya ada cara kelola emosi. Ada cara jeda dan memilih tindakan. Ada cara loncat pilihan, ada cara rumus MSF. Contohnya ya Dek, contohnya ya Nak. Wah, nabrak kelihatan. Gue naik motor masih tapi kalau emosi, kamu jeda di sini adalah proses kamu diam sejenak. Relax dulu, tenang, ambil nafas. Jadi kita pakai teknik pernapasan. Ada jeda ini dipastikan untuk bisa bagaimana? Diam sebentar, tarik nafas, buang, baru ambil tindakan. Karena apa? Kalau emosi langsung tindakan, jatuhnya biasanya negatif. Tapi kalau emosi ada jeda, kalau ambil tindakan, insya Allah pikiran kita sudah tenang, sudah tidak emosi, baru kita lakukan. Ya, ada cara kelola emosi dengan cara jeda. Kalau kalian lagi sedih, jeda dulu, berhenti dulu nangisnya, tarik nafas, tenangkan diri, baru ambil tindakan. Poin jeda ini contohnya seperti dalam misal, jika kamu ngangkat dalam posisi duduk, kamu berdiri, diam, ganti posisi. Tapi kalau ini kita usahakan pakai teknik pernapasan. Oke, ini yang jeda. Lanjut, bawah. Ada lagi yang pakai ini, pakai rumus. Jadi kalau emosi, kalian pastikan kalian bisa menggunakan kelola emosi dengan menggunakan ini. Saya merasa emosi saat kamu tidak mendengarkan saya saat menjelaskan. Saya berharap kamu fokus pada saat saya bicara. Ya, jadinya pakai ini. Emosi kamu ungkapkan, jangan dipendam. Pakai ini. Saya merasa kecewa, saya merasa sedih, saya merasa kesal sama kamu karena kamu ungkapin dengan cara ini salah satu bentuk kelola emosi. Yang
Ayo cari. Ini cara wadah pilihan. Banyak kelola emosi dengan cara wadah pilihan. Apa ini? Dengan cara ini apa artinya? Makan. Memandang. Memandang. Ini memasak. Kalau masalah, memasak. Ini? Gigi. Pergi menjauh. Pergi menjauh. Kalau ini, sini ada diskusi. Kalau kamu punya masalah agama, kamu diskusi sama orang yang kamu percaya. Contohnya aku di sekolah sama wali kelas, beta. Kalau di rumah sama orang, intinya diskusi sama orang yang kalian percaya. Ada ini? Ini yang tadi menggunakan pesan yang tadi. Saya harap saat kamu, saya berharap kamu. Ini apa ini? Kalimat stop. Stop. Saya sedang. Stop. Apa ini? Oke, hitung 1 sampai 10 apa hitung mundur? 10, 9, 8, 7, baru kalian bicara atau melakukan tindakan. Ini dengan cara mengalihkan keterkaitan. Kalau ini dengan cara berbagi. Misalnya ada anak kecil, contoh, ada pulpen banyak. Kalau misalnya di beta, udah jangan di beta, nih berbagi. Ya, berbagi, bukan dibalikin. Jadi kalau minjem itu kembalian. Berbagi dan saling menunggu kayak main kosokan. Main kosokan kan antri. Sabar sih. Ada pesan. Selanjutnya. Yuk, selanjutnya buat kita main aplikasi ya. Aplikasi. Aplikasi buat Yu minta kan. Kita lakukan sosiograma. Sosiograma misalnya aku main 1 Laka sebagai ketua kelompok, Dina sebagai anggota yang serius, Jaki sebagai anggota yang cuek, anggota kelompok. Kemudian tugas kelompok ini dikumpulkan besok. Deadline. Nah, orang yang serius pasti minta setelah kerjasama, kemudian kita bikin kelompok di sini bakunya ini kita bikin kelompok. Kita bikin sosiograma. Siapa yang mau jadi Laka? Siapa yang mau jadi Dina? Saya mau jadi Dina. Saya mau jadi Dina. Jadi diri sendiri. Ini dulu kan? Ada waktu ya? Ya, jangan dia. Ada lagi pernah itu. Iya. Sini siapa yang jadi Dina? Sini jadi ketua kelompoknya. Mau Dina? Kapan sih? Kamu gua lagi. Jadi siapa? Gue jadi diri gue sendiri. Dina. Siapa Dina? Saya. Ini siapa? Si siapa ya? Si siapa? Bisa punya. Mau pribadi. Dina, kamu harus pilih kode pilihan kamu nggak? Kamu pilih mana? Pokoknya apakah menyelesaikan masalah? Jadi intinya sampai menyelesaikan masalah, ya. Kita bikin skenario kedua kelas. Ini anggota kelompoknya, ini anggota kelompok yang serius, ini anggota kelompok yang Setuju aja. Yuk minta
Jadi sama ini lagi dikerjain. Ojan, jangan marah terus. Ini kelompoknya gimana tugasnya? Besok mau dikumpulin tugasnya. Lah, kamu nggak ada tanggung jawab kayak gitu sih, kayak jadi kelompok, jadi anggota kelompok. Ya ketawa aja. Jangan ketawa aja. Kau, ini endingnya kayak siapa yang biasa pancing emosi? Oh, jadi nggak bisa mancing emosi saya. Aja aja. Mulai di sini ya. Saya di sana. Dia yang kedua ya, dia. Dulu mungkin Apa saya mati? Apa saya mati? Betul. Oke, di sini baca ketua kelompok, ini anggota ini. Kita mulai aplikasi sosiodrama kelola emosi. Ketua kelompok. Guys, gimana nih? Tugas besok bisa dikumpulin, tapi kita belum selesai. Raja, lu kan ketua kelompok. Eki, jangan main HP terus. Ini gimana kelompok kita belum kumpulin tugas? Iya bentar lagi. Deadline itu besok. Iya benar. Ya, nggak bisa dong. Masa cuma kita berdua doang yang kerja? Ini nggak kerja seenaknya. Lu nanti dulu apa kita kerjain dulu deh. Besok. Iya bentar lagi. Ini mau apa sih? Ini tugas tadi udah dikumpulin. Nilainya gimana? Tarik nafas ya. Dari kemarin tadi, sebentar. Iya, kalau ada rasa sabarnya. Jangan bikin sabar gue nih. Ya nggak bisa dong, dia aja bikin sabar gue dari tadi gimana? Pakai kepala dingin dong, pakai es batu nih. Jadi saya yang marah-marah nih. Itu sekarang gue gimana? Kalau ceritanya tugasnya udah dikumpulin. Lo juga nggak ada rasa-rasa kesel atau minta maaf gitu? Kamu kok marah-marah terus sih? Berarti semua ya lagi ngerjain ya, biar tugasnya bisa dikumpulin. Setuju. Itu tadi selesai masalah. Kamu ya, kabur. Aja. Bandingin atau mau bandingin? Kalau pakai bandingin. Ya udah ya, besok-besok tuh jangan kayak gitu. Tadi tuh gue emosi karena emang lu gak bisa dibilangin. Iya, Pak. Soalnya besoknya lagi bisa dari gue. Terus ya. Tadi namanya kamu ambil warna pilihan kelola emosi yang mana? Oh, oke. Coba, Hana ya. Kamu tadi pakai warna pilihan apa itu? Jelasin dong. Jadi tadi kan di role-nya Eko itu dia siswa yang cuek bebek gitu. Terus saya tuh tadi saya tuh emosi karena Eki mau bantuin selesai masalah atau mencari solusi. Jadi saya sebagai pemenang saya maafin Eki karena dia udah mau bantuin dari masalah itu. Makasih. Ya. Sekarang kita pada kalian sudah mengetahui macam-macam kelola emosi. Jadi paling penting dari kegiatan ini tadi sosiodrama dia memaafkan. Sebenarnya pada ada poin yang tadi kamu stop, ambil tarik nafas, baru memaafkan betul. Ya, jadi kalau misalnya kalian emosi apapun itu harus ada jeda untuk mengenakan. Insya Allah nanti kalau sudah seperti itu pengambilan keputusannya tepat. Nggak seperti tadi ikut terpancing emosi sesuanya.
Kita buka refleksi ya. Lagi ya. Dapat. Ke situ Bentar. Gimana? Refleksi. Oke, dari kegiatan kita lakukan refleksi dari awal kegiatan aktivitas tadi. Yang pertama tebak ekspresi. Ekspresi apa yang bisa diperagakan? Takut. Bingung. Oke. Refleksi satu, perasaan apa yang kalian rasakan saat melakukan aktivitas tebak ekspresi? Sampingnya lagi siapa? Siapa tadi? Awal mula kan kita tebak ekspresi. Perasaan apa yang kamu rasakan saat aktivitas tebak ekspresi? Senang, Bu. Senang. Oh, sama lagi. Senang berarti ekspresi. Ingat kembali bahwa ekspresi itu bisa ditampilkan dari wajah, jadi otomatis harus peka dan sensitif terhadap teman, menunjukkan simpati dan empati kalian pada saat wajah teman kamu sedang kita lanjutkan. Pada kegiatan kelainan ini, apakah kegiatan ini bermanfaat dan penting dalam yang kalian rasakan? Penting. Kenapa penting? Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan ini penting karena kamu bisa mengenali emosi kamu dan bisa mengetahui emosi orang lain sehingga tubuh rasa peka empati ya. Lanjut nak. Siapa yang bisa jawab manfaat apa dari kegiatan ini yang bisa kamu ambil? Yuk. Stop sini. Manfaat yang kamu peroleh dari kegiatan ini. Kegiatan emosi ini manfaatnya katanya mencegah sesuatu tindakan yang di luar batas terhadap orang lain. Apa lagi manfaatnya? Eksi, apalagi manfaat kegiatan kelola emosi? Kita jadi mengetahui bagaimana cara mengatur emosi kita. Emosi yang bagaimana? Sedih, marah, Jadi kecewa. mengetahui bagaimana kita mengelola emosi dengan baik. Ya. 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 Terus satu lagi, kelola emosi manfaatnya apa? Gi. Lagi manfaatnya Gi? Manfaatnya kita tahu gimana cara kita mengelola emosi. Ya, tahu cara kita mengelola emosi. Ada sengaja paling khusus dengan kelola emosi di sini kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, pada saat emosi kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi pasti kita mengambil keputusannya yang tidak tepat atau negatif. Tapi kalau kita bisa mengontrol emosi, mengendalikan emosi, keputusan yang kita ambil bisa menghasilkan sesuatu ya. Macam-macam kalau emosi ada yang satu tarik nafas, kedua meditasi, ketiga ada yang introspeksi atau berpikir positif thinking terhadap orang lain. Oke, poin kita kesimpulan dari kegiatan ini apa Jan? Emosi ini nak? Kesimpulan dari aktivitas kelola emosi menurut Jan apa? Ya, sebenarnya jadi kita tahu nih kalau misalnya emosi kita lagi membludak tuh kita harus gimana dan cara mengatur tuh kayak gimana supaya kita ketika mengambil keputusan itu baik gitu, nggak terburu-buru Takut hasil keputusannya tidak ya
Lulus ketiga apa Ibu? Kita lanjutkan di esok hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.